Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Jadi ini untuk mengganti Zoom yang kemarin ya, kemarin malam. Saya lanjut ke bahas tentang manifestasi itu tadi. Jadi menulis jurnal syukur setiap pagi dan atau setiap Anda merasa lagi tenang, lagi enjoy, lagi relax, tulis. Yang Anda tulis itu akan menjadi seperti saklar lampu. Ketika mau mengeluh, ketika mau menggerutu, ya di dalam tubuh kita itu sudah kayak memang ada sistem ya, ada sebuah mekanisme yang bekerja secara otomatis. Ya, otomatis kita kufur nikmat atau otomatis kita penuh syukur. Maka diijazahkan, diajar oleh guru-guru kami setiap selesai sholat itu untuk tidak lupa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Suaranya ke sana. Enggak, udah mau mati. Sini. Agar kita itu bisa Oh, itu ya. penuh syukur Oh, ini suaranya. Ngobrol doang kayak. dan tidak putus ingat sama Gusti Allah. Ini saya mute dulu nih, ada yang berisik ya. Itu Mas Rahmat ya. Pak Gatot pun sama Pak. Jenengan saya sarankan juga setiap pagi itu Ya, menulis jurnal syukur Pak. Banyak hal yang sangat patut kita syukuri daripada kita keluhkan. Ingat ilmu dasarnya bahwa semua yang kita keluhkan itu memperparah kehidupan. Karena 100% orang mengeluh itu serius. Orang mengeluh itu sepenuh hati. Ya enggak? Orang mengeluh itu serius. Orang mengeluh itu sepenuh hati. Dan tanpa dia sadari, orang mengeluh itu ada pada gelombang alfa theta. Sehingga terpancar ke alam semesta. Dibalikan kembalilah ke orang itu. Itu. Agar kita senantiasa tombol auto syukurnya itu muncul secara otomatis. Salah satu terapinya, salah satu caranya adalah dengan rajin-rajin menulis jurnal syukur. Gitu. Yang nyata-nyata sudah bisa kita syukuri. Sebenarnya ada tiga nih. Syukur itu ada tiga ya. Bersyukur pada sesuatu yang sudah terjadi, bersyukur pada sesuatu yang sedang terjadi, ya, dan bersyukur pada sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah sudah terjadi. Nah, ini ilmu manifestasi. Saya cerita nih dulu ya, gaji saya waktu itu masih di perusahaan, saya bekerja dulu, itu 9.800.000. Saya belajar ilmu manifestasi ya, Pak Gatot, Pak Bu Ranti, Bu Esi, Pak Rahmat. Itu mulai dari saya menulis angka uang ya sesuai dengan apa yang pernah masuk di rekening saya. Saya naikkan 2 kali lipat ya. Dan itu pun bertahap, Mas Rahmat. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, bulan ini masuk 18 juta. Begitu. Dan saya sudah sering cerita, saya cari eh, di ATM itu sering masuk ke ATM itu bukan ngambil duit, saya cari stroke itu ya. Stroke orang habis ngambil duit itu kan ada tuh. Saya cari yang nilainya 15 juta, 20 juta karena itu yang bisa diterima saat itu di pikiran saya dan di perasaan saya bahwa uang segini nyampe lah bisa. Bahkan saya tempel di buku impian, di buku harian. Saya tempel lah, Mas Rahmat, Bu Esi. Kalau Pak Gatot ini kelasnya udah ratusan juta nih. Ya, hutangnya aja 10 miliar, Pak ya. Ya, bolehlah manifestasi seperti itu. Tulis, Tuhan terima kasih setiap hari masuk ke rekeningku 200 juta.
Dimulai dari angka yang pernah ada aja. Jangan terlalu jauh sehingga tidak ada penolakan. Kalau misalkan Mas Rahmat, kalau saya tanya nih, Mas Rahmat pernah paling top uang di rekening ada berapa? 50 Mas. 50. Kalau saya tanya perasaan ke angka 50 juta itu enak nggak? Enak ya? Iya Mas. Bisa dipanggil lagi rasa bahagia itu nggak kira-kira? Bisa. Nah, Iya, iya. bisa ya. Kalau misalkan langsung manifestasinya ke angka 150 juta, nolak nggak? Amin, amin. Amin. Jadi yang ditulis itu pastikan tidak ada penolakan di pikiran dan di perasaan. Oleh sebab itu bertahap, mulai 60 juta, 60 juta. Saya dulu gitu mulai dari 9 juta ya. Kemudian ya 10 ya 15 ya 20 30 terus naik sampai 100 juta gitu. Kalau Pak Gatot ini kelasnya main beda nih. 300 juta, 500 juta, 1 miliar Pak ya. Itu manifestasinya seperti itu. Ya, itu. Itu jurnal syukur begitu. Tulis. Ya. Kelihatannya sangat sangat sederhana, tapi ini sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Ya. Karena bangun pagi itu harus dimunculkan rasa syukur yang luar biasa. Orang bangun pagi mengeluh satu hari itu, dia udah men-trigger kehidupan yang sangat buruk. Ingat, doa, zikir, amalan, pemrograman mau tidur itu intinya cuma dua. Satu, menetralisir atau membersihkan emosi-emosi negatif, pikiran dan perasaan negatif. Setelah ngerasa enak, ngerasa bersih, ngerasa enteng, lalu yang kedua adalah lakukan pemikiran dan perasaan yang positif, hal-hal yang ingin dihadirkan dalam kehidupan kita. Cuma dua itu aja, itu dilatih selama 40 hari. Kalau orang mau tidur, memikirkan sesuatu yang buruk, Pak Gatot, maka itu akan hadir dalam kehidupannya. Saya tes ibu-ibu yang punya banyak hutang, yang suaminya selingkuh, rumah tangganya kacau. Ya, mereka mau tidur itu nontonnya sinetron, nontonnya TikTok, TikTok yang nggak jelas itu, yang kontennya konten negatif. Saya sama istri kalau mau tidur itu nontonnya apa? Nonton uang, uang, gambar-gambar uang, ya, apa lagu-lagu yang afirmasi, ya, pemandangan, jalan-jalan, gitu, mobil. Jadi kalau mau tidur itu penciptaan, sketsanya itu diciptakan, ditebelinya ketika bangun tidur. Mumpung saya ingin katakan begini. Paling top Pak Gatot yang pernah ikut mentoring kami itu punya hutang sampai 80 miliar Pak Gatot. Dan kalau berdasarkan pengalaman sih orang-orang yang eh, punya hutang miliaran itu lebih cepat selesai setelah memahami konsep ini ya daripada orang yang punya hutang di bawah 100 juta. Kenapa begitu? Karena rata-rata, semoga Pak Gatot pun demikian. Karena orang-orang yang sudah main miliaran seperti Pak Gatot ini biasanya sudah punya dasar. Tentang apa? Tentang mindset, ya kan? Tentang ilmu vibrasi, pendekatan masalah. Nah, kalau orang-orang yang maaf kata utangnya di bawah 100 juta itu kan sebenarnya masalahnya keahliannya dia aja belum update. Makanya sebenarnya mindset dan skill itu wajib digas, Mas Rahmat,
ya. Kalau Anda masalahnya utang di bawah 100 juta, gitu. Masuk ya. Kalau kayak Pak Gatot ini sebenarnya ada puzzle-puzzle kehidupan aja yang belum ketemu aja. Ketika jenengan tak paham esensi dari MTSO ini, insya Allah atas izin Allah, oh ternyata puzzle saya itu di sini. Ada kok yang kemudian kehidupannya luar biasa, ya hanya dengan merubah pola berdoanya saja. Selama ini orang tersebut merasa hidupnya paling payah, lalu berdoa minta-minta kepada Tuhan. Setelah memahami salah satu materi di sini, akhirnya merubah konsep doanya. Doanya bukan minta, Pak Gatot, Mas Rahmat, dan teman-teman. Doanya itu bersyukur. Dia bahkan malu untuk meminta sama Allah. Karena sudah banyak sekali yang Allah berikan, Allah anugerahkan bahkan. Jadi doanya itu dirubah. Lebih banyak bersyukur, bukan meminta. Kemudian berdoa mendoakan orang lain. Karena janjinya kan jelas, janji Allah. Kalau kamu mendoakan orang lain kebaikan, bahkan tanpa orang itu tahu, diem-diem ya, diem-diem bangun tengah malam doakan temennya Pak Gatot yang punya utang 20 miliar. Doakan, sebut namanya, hadiahkan dia Al-Fatihah. Maka detik itu pula, saat itu pula juga Allah, ya, malaikat mendoakan yang sama untuk jenengan. Saya kadang berpikir sederhana seperti ini. Kenapa kok kemudian kehidupan, Alhamdulillah Allah izinkan selalu banyak kemudahan? Ya mungkin karena juga banyak yang menduplikasi pola kalimat saya di awal kan sering saya katakan Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, maksimal jadi saluran berkat bagi banyak orang, terjaga selalu vibrasi syukur makmurnya sehingga apa yang menjadi harapan hajat cita-cita hadir dalam hidup jenengan. Duplikasi aja doa itu it's okay nggak masalah.